Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap teman-teman kalau ada hal teknis yang sehari-hari gitu dihadapi yang ingin ditanyakan, ya di sini ada beberapa topik yang saya rencanakan untuk saya jadikan tutorial ya tentang PDF ini pertama kali, karena teman-teman kan pasti menghadapi itu kan ya, PDF gitu ya. Nah, ini di kasus karena kemarin Bang sempat nanya, Pak kalau begini gimana gitu ya. Ini mau diedit gitu, PDF gitu ya. Nah, terus kemudian ini print to file ini kemarin ada kasus Ayu mau ngeprint tapi terus mintanya itu nama file, yang nggak disadari bahwa perintah print itu yang terpilih adalah print to file, sehingga dia seolah-olah menanyakan nama file yang dimaksud gitu ya. Nah ini penting juga karena nanti teman-teman lihat bahwa banyak fitur print to file ini bisa kita gunakan untuk keadaan-keadaan tertentu gitu ya. Terus kemudian ini Bu Mimin kemarin juga kok mengakses link ini nggak bisa terus gitu ya, karena untuk zaman sekarang atau browser-browser terkini begitu, dia sudah membekali diri dengan kemampuan pop blocker ya, jadi untuk menghindari phishing segala macam ya, link-link yang otomatis terbuka begitu, semua browser sudah dilengkapi dengan pop blocker. Nah itu terus kemudian yang untuk situs-situs yang resmi begitu, di sini situs sebagai contoh situsnya World Bank itu, World Bank tetap membutuhkan pop up yang memverifikasi bahwa kita adalah manusia begitu ya, sehingga itu kan security standar gitu kalau untuk mencegah bot menyerang begitu, sehingga digunakanlah fitur pop up begitu, yang kemudian semua browser sudah melengkapi diri dengan pop up blocker ya, tentunya nggak bisa masuk kan ya gitu. Jadi nanti kita lihat bagaimana cara aktifkan dan nonaktifkan pop blocker di browser-browser yang umum ya. Nah, sekarang kita ngobrol tentang PDF. Kemarin kita adu aja ya, langsung ke contohnya gitu. Nah, ini ada satu contoh ini kemarin memang nanya gitu ya. Ini mau diedit gitu PDF ini ya. Nah PDF ini kalau kita perhatikan kayak rapi begitu ya, jadi ini bukan scanan, bukan foto ini ya, ini seperti di print langsung dari filenya bukan ya. Nah kalau ini yang bawah ini kelihatan gini, ini adalah gambar gitu ya, tapi kalau teksnya sendiri kayaknya kan ini teks ya juga ini gitu, jadi kayak laporan gitu kemudian di print PDF gitu, nanti kita lihat. Nah, tapi sebelumnya kita lihat urusannya kalau kita masuk ke PDF itu ya, itu kan biasanya kita ingin mengedit yang pertama kan ya, terus kita kalau misalnya bentuknya buku begitu, kita ingin search ya, ada keyword-keyword yang perlu kita cari untuk kita ketahui selanjutnya bagaimana begitu di publikasi itu ya. Nah, kemudian snipping atau quoting, nah ini jadi kalau buat para pengajar begitu, wah ini pengen mengquote suatu teori atau pendekatan atau yang sudah terbukti begitu, yang sudah dipublish, itu kan pengen itu quote itu, kan agak susah quote kalau itu si PDF-nya itu bukan teks ya kan. Mengquote itu artinya kita bawa ke platform yang lain gitu. Jadi satu PDF kita quote beberapa kalimat di dalamnya ingin dipindah ke Word atau ke PPT untuk kita ajarkan gitu misalnya. Nah itu kan harus kita snip itu, si snipping itu mengambil bagian gitu, menggunting sedikit. Nah kita mau tempelkan supaya gampang gitu ngeditnya, itu harusnya kan dalam bentuk teks gitu ya gitu. Atau form filling atau melengkapi form-form berkas gitu ya. Nah jadi kalau form filling ini kan tidak perlu konversi ya kan, kita hanya tinggal mengisi saja ya. Jadi ada PDF itu kan punya fitur, salah satunya adalah sebagai form, dia itu fleksibilitas ya dari si PDF
untuk dapat menjadi form yang tinggal isi oleh user, ya. Tapi dia tidak membutuhkan konversi, ya tinggal isi aja, gitu kan. Jadi urusan PDF kan biasanya ini. Nah, ini kita bisa dekati dengan beberapa pendekatan, baik tool maupun cara. Ya, nih, nah ini kita bahas sedikit untuk urusan PDF ke teks, konversi PDF ke teks, ya. Itu kita harus dekat dengan yang namanya teknologi OCR, ya, Optical Character Recognition. Jadi intinya OCR itu mengubah dari gambar ke yang bisa dikenali oleh sistem dengan algoritmanya, sehingga bisa diubah menjadi teks hidup, ya, live text yang bisa diedit. Itu intinya OCR. Nah, kemudian di sini ada beberapa pendekatan, ya. Jika akan edit sedikit saja gitu misalnya, nah itu langsung dikerjakan dengan PDF editor gitu. Tapi ini juga harus dilihat kan, kalau misalnya kita mau mengedit yang seperti ini ternyata nggak bisa diedit. Karena apa? Karena ini semuanya gambar, ya. Teman-teman harus, nah gimana caranya kita bisa mengidentifikasi bahwa PDF itu gambar, PDF itu teks, ya. Nah, di sini saya kasih beberapa keyword ini, kunci ciri-ciri kursor. Nah, kita bisa amati dari perubahan di kursor kita. Kalau kita mouse over itu menunjukkan atau menempatkan kursor kita di atas sesuatu seperti ini kan. Ini bentuknya tangan sekarang, karena apa? Karena dia untuk mengubah atau mengubah tempat gitu, ya. Bisa digeser-geser gitu, ya. Nah, kalau mouse overnya atau mouse-nya kita pindah ke atas kalimat ini, dia berubah itu menjadi telunjuk begitu, ya. Ya, lain artinya mouse over itu hanyalah posisi mouse kita di atas suatu objek, ya. Nah, kalau kita mouse over di suatu PDF, ya, PDF file ini misalnya, ya, dan itu tidak berubah, maka itu pasti gambar, ya. Jadi misalnya seperti ini. Nah, ini kan mouse-nya tidak berubah nih. Saya ke sini nggak berubah, saya ke sini nggak berubah, saya ke sini nggak berubah, gitu. Jadi ini kita bisa pastikan bahwa ini gambar, ya. Jika berubah menjadi I-beam, I-beam itu pokok tulisannya I-beam, ya. Jadi beam yang berbentuk huruf I gitu, ya. Ini kalau misalnya kita kasih contoh ini misalnya. Nah, ini kan ada yang bentuknya kursornya itu tidak berubah kalau kita mouse over, ya. Tapi kalau kita ke atasnya nih, nah di tulisan comments ini berubah menjadi I-beam. I-beam itu begini, tuh, gitu, ya. Jadi huruf I yang atas bawahnya itu ada garisnya, ya. Tuh, ini I-beam namanya. Itu adalah teks, ya. Jika berubah menjadi I-beam, itulah teks, ya. Jadi kalau kita misalnya ini, nah ini kenapa kok ini kelihatannya gambar tapi kok I-beam ini? Berarti ini adalah teks, gitu, ya. Iya, jadi ini teks nih. Nah, ini kita bisa pilih gitu, ya. Nah, kita bisa pilih. Gitu. Jadi ingat kemarin ada kita bikin email signature menggunakan Unicode, ya. Nah, ini gambar printer ini adalah Unicode, gitu, ya. Nah, sedangkan ini yang bulat ini, yang tanda panah, ya, tanda cek ini adalah PNG sebetulnya, ya. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi bahwa satu objek itu teks, ya, satu objek itu gambar. Cirinya gambar apa? Ini si kursornya tidak berubah, dan kalau diklik kanan itu dia bisa tuh ada pilihan untuk copy image, gitu, ya, copy image. Kalau ini sudah jelas itu teks, ya. Itu bisa copy selection itu, karena dia teksnya bisa langsung di copy begitu, ya. Tapi kalau gambar itu jadi pilihannya adalah copy image, ya. Di semua PDF viewer, ya. PDF itu kan ada PDF editor, ada yang cuma viewer saja. Nah, saya menggunakan yang paling ringan begitu, Sumatra PDF, ya, karena dia paling ringan dan fiturnya cukup lengkap. Nah, ini sudah bisa mengidentifikasi kita bahwa ini adalah teks, ya, sehingga kalau kita klik kanan itu bisa copy selection langsung teksnya, gitu, ya. Jadi I-beam itu bentuknya begini nih,
Ya, kalau kita yang tidak berubah, si kursornya itu bentuknya tidak berubah, ya. Bandingkan ini dengan ini, view text file dengan bullet yang di sebelahnya, ya, kita bisa lihat ya. Jadi teman-teman harus hafalin itu, bukan hafalin ya, artinya membiasakan diri bahwa gimana caranya mengidentifikasi PDF itu grafik atau ilustrasi atau gambar dengan teks, gitu ya. Lihat ketika di mouse over berubah menjadi apa gitu. Nah, ini jika berubah menjadi tangan atau telunjuk, ya, itu artinya link, ya. Gitu. Di sini saya misalnya, ya, ini biar dia cari dulu. Nah, sementara itu, ya, kalau misalnya itu gambar, ya, sedangkan kita di sini adalah tujuannya adalah konversi teks dan menemukan gambar, ya, seperti ini misalnya, ya, ini kan PDF, tapi ini jelas gambar karena kursornya tidak berubah sih, ya. Kalau kita klik kanan di situ, itu langsung copy image, bisanya hanya copy image, nggak bisa nih dipilih, itu nggak bisa, nggak ada I-beam di situ, sehingga nggak bisa kita pilih dan copy teksnya. Ini jadi keseluruhan ini adalah gambar, ya. Gimana caranya? Yaitu dengan metode OCR ini. Makanya ini teman-teman harus dekat dengan OCR ini, karena apa? Karena untuk PDF menjadi teks itu, ya, mau nggak mau kita harus dekat dengan teknologi OCR ini, ya. Nah, kalau kita mendapatkan gambar gitu, ya, biasanya kan misalnya Babeh lagi di mana gitu, foto, ini tolong diubah jadi teks. Nah, itu kan foto, itu bentuknya tentunya dalam format PNG atau JPG kan foto itu, ya kan. Nah, kemudian kalau misalnya cuma satu foto, ya kita bisa langsung konversi menjadi PDF dan kita bisa konversi jadi teks. Tapi kalau misalnya beberapa foto, ya, kayak ini misalnya di sini, ya, ini kan foto nih, bukan foto, artinya misalnya foto ini, misalnya kita anggap ini sebagai foto 1, foto halaman 1, foto halaman 2, begitu, ya. Nah, ini kita lakukan kombinasi menjadi satu PDF, menjadi PDF dalam satu PDF gitu. Jadi kita anggap ini misalnya foto gitu, ya, foto 1, foto 2, foto halaman 3, foto halaman 4 begitu. Nah, ini harus dijadikan satu dulu supaya gampang nanti konversinya. Nah, caranya bagaimana? Caranya, ya, menggunakan PDF editor, ya. Jadi untuk kasus Bambang ini, ya, ini kan sebetulnya teks yang Bambang mau ubah itu kan teksnya, ya kan. Sedangkan ini di sini ada header, ya, di sini ada header, ya, dan footer begitu. Ya kan, di sini header, di sini ada footer gitu, sama gitu. Nah, untuk mempermudah gitu, ya. Jadi ini saya caranya, pendekatannya untuk yang kasus Bambang ini, saya copy teksnya saja, ya, teksnya saja. Misalnya saya ubah menjadi saya copy teksnya saja, misalnya ini, ya, copy di screenshot, ya. Nah, begitu saya ambil teksnya saja, gitu, ya. Nah, gitu. Jadi nanti setelah sudah jadi gitu, ya, ini kan kita save ini, kita save ke, misalnya kita save ke desktop aja yang paling gampang, halaman 1 gitu, ya, halaman 1 gitu. Oke, kita ini kasih contoh misalnya 2 halaman, ya. Ini yang teks berikutnya, screenshot, ambil teksnya saja gitu, terus dikasih nama halaman 2 gitu. Oke. Nah, ini yang kemudian yang saya bilang tadi, itu konversi ke PNG atau JPG, ya. Save ke oke. Nah, kan sudah, ini seterusnya dan seterusnya, ya. Ini halaman 3, halaman 4 itu karena ini kita mau menghindari OCR itu untuk membaca ini berulang kali, kita hanya butuhkan teksnya saja, kita ambil, kita screenshot teksnya saja, ya. Setelah itu, setelah jadi ini, nah, ini halaman 1, halaman 2, ya kan. Nah, ini kita select dua file tersebut, ya. Nah,
itu kita merge jadi satu PDF. Nah, kita klik kanan di seleksi itu, terus kemudian tergantung teman-teman menggunakan PDF editor apa ya. Kalau saya karena sudah kebiasaan menggunakan Wondershare PDF Element ini, nah ini langsung muncul di konteks menunya, karena kan sudah terinstall begitu, jadi dia menginstal konteks menu ini gitu ya. Kalau teman-teman biasanya pakai Nitro PDF gitu ya, mestinya muncul juga itu, tapi bukan Wondershare PDF. Nah, gini kita convert menjadi kita combine file, jangan convert jadi PDF. Kalau convert menjadi PDF nanti satu persatu, halaman 1 PDF, halaman 2 PDF, dia akan membentuk 2 file dengan ekstensi PDF. Nah, ini kan kita mau combine, makanya nih satu itu konversi ke PNG, kedua combine menjadi satu PDF ya. Nah, ini kita combine files. Combine files itu apa artinya? Artinya selain menjadikan PDF, dia juga dijadikan satu menjadi satu file. Nah, ini kita atur dulu nih halaman 1 dan halaman 2 ya. Biasanya suka halaman 1 itu di paling bawah jadi jatuhnya. Jadi tinggal kita atur aja, kita geser-geser begini ya, kita sesuaikan. Halaman 1, halaman 2. Nah, ini jadinya apa? Misalnya combine ya, kita apply, nanti dia menjadi satu. Nah, ini halaman combine PDF ini satu PDF isinya 2 halaman ini yang tadi kita screenshot itu. Nah, selanjutnya itu tinggal kita OCR ya kan. OCR itu di sini ada tools tuh, ya langsung ketemu dengan perform OCR ya. Jadi kalau kita buka itu PDF, combine PDF itu ya, kalau di dalam Wondershare ini, Wondershare PDF Element ini, dia langsung menawarkan mau di OCR nggak gitu ya, kita oke aja. Nah gitu ya, kita English aja, karena English itu kita ambil abjadnya ya, bukan bahasanya sebetulnya. Jadi dia mengenali abjadnya ini. Mau bahasa Jawa tapi kalau tulisannya Latin ya tetap English ya, karena abjadnya itu abjad Latin yang kita perlukan. Jadi jangan terus kemudian bahasa Indonesia nggak jadi OCR gitu ya, karena ini yang diproses itu adalah pengenalan karakter atau abjad Latin. Jadi Inggris kan menggunakan abjad Latin gitu, itu yang diproses ya. Nah, ini kita tunggu. Nah, ini jadi hasilnya begini ya. Nah, bedanya apa sekarang? Bedanya tuh ya, ini dari tadinya kursornya tidak berubah, sekarang ketika kita masuk ke sini ya, itu langsung berubah jadi iBeam ya kan. Nah, sekarang ini sudah jadi teks ini. Jadi kalau kita mau pilih, mau quote gitu ya, atau mau snipping, ini bisa kita lakukan, atau kita mau search itu bisa kita lakukan gitu ya. Nah, ini setelah jadi ini bisa kita langsung copy nih, Ctrl A aja, Ctrl A, copy, masukin ke Microsoft Word gitu ya. Karena apa? Karena dalam kasus Bembeng kemarin itu file ini gitu, itu mau diubah isinya gitu, tapi filenya itu diharapkan tetap sama ini komposisinya gitu ya. Jadi yang saya lakukan itu adalah membuat file Word baru ya, dengan komponen-komponen yang saya impor dari PDF-nya itu. Saya bikin header dan footer sesuai gitu ya. Terus kemudian teksnya saya paste di sini, dan saya buat seperti ini gitu, sama seperti ini bold, fontnya apa begitu ya gitu. Jadi kita buat file baru di Microsoft Word. Karena apa? Karena untuk mengedit teksnya sih gitu ya, dengan layout yang sesuai dengan yang contohnya gitu. Jadi ini setelah jadi, saya paste di Microsoft Word gitu. Nah, ini jadi sudah kayak docx biasa gitu ya.
gitu. Ini sudah teks biasa lah, file biasa begitu. Jadi memang udah tinggal bebas saja ini mau ngedit mau kayak apa begitu, sesuai perubahan gitu ya. Jadi nah ini kayak gambar gede ini ya, itu kan aslinya juga satu halaman itu gambar itu saja. Jadi lebih mudah lagi sebetulnya. Ini kita tinggal copy image aja. Nah itu tinggal paste di Microsoft Word gitu. Karena itu satu gambar gitu. Artinya ya kecuali ada perubahan di dalam tiap komponen ini. Nah itu lebih repot lagi. Ya kita harus bikin ulang. Gitu. Tapi kalau itu satu gambar itu mau dimasukkan ke Word ya tinggal copy aja. Nah itu juga itu formatnya A3 itu, si gambarnya itu gede aslinya. Nah, saya juga bikin ini ada A3 terus kemudian header footer menyesuaikan dan tinggal saya paste gitu. Jadi begitu urutan kalau kita menemukan file PDF yang kayaknya teks gitu ya, tapi ternyata itu gambar gitu ya. Nah ini itu satu pendekatan ya. Nih, kita coba kita lihat lagi. Tadi kita sudah sampai sini ya, nih lakukan OCR terhadap combine PDF. Kita udah lakukan tadi di OCR, kemudian di-combine menjadi satu file, kemudian teksnya di copy paste ke Microsoft Word atau di tempat lain atau PPT apa yang kita perlukan. Nah, identifikasi konten PDF kalau memang sudah dalam bentuk teks, ya dalam bentuk teks itu macam-macam sebetulnya. Ya, ini kita tutup ya ini ya kita misalnya ini, ya ini kan ini sudah dalam bentuk teks, ya kan? Nah kalau sudah dalam bentuk teks terserah kita mau diedit langsung di PDF-nya itu atau kita mau pindahkan lagi, misalnya seperti quote, misalnya seperti ini nih. Nah ini kan kayak scanan ya. Nah ini kayak scanan, tapi teman-teman bisa lihat, di sebelah sini kok ada daftar isinya, tuh, ya. Tapi di sini kayak scanan, tapi kalau kita mouse over ya, ini kan bentuknya kursor tidak berubah. Tapi kalau kita geser ke sini tuh, iBeam, ini scanan kok hasil foto, tapi kok bisa itu bentuknya teks. Nah itu kan jadi kita bisa saja mendapatkan PDF hasil scanan, tapi sebetulnya itu sudah teks di dalamnya, ya. Ini teks ini scanan sebetulnya aslinya, ya. Tapi saya ubah menjadi searchable text, yaitu satu fitur lagi di PDF editor ya. Di PDF editor itu kalau kita, kalau kita buka yang ini misalnya, nah ini ya, ini ya file yang tadi itu, yang PDF-nya ini kan sama nih. Nah ini Chronicle of Indonesian Higher Education ya. Nah ini aslinya buku ini buku asli ya, buku pinjem dari, ini saya kerjakan waktu di Amerika. Jadi istri saya pinjem dari perpustakaan, minta tolong ini diubah jadi PDF gitu kan, di PDF-in. Nah tapi kalau hanya PDF itu kan nggak bisa di quote, nggak bisa diambil teksnya, nggak bisa di search isinya, ya kan. Nah saya pertama kali prosesnya adalah scan semua ini berapa halaman ini, 299 halaman itu saya scan. Setelah itu di sini ada tools yang namanya yang OCR tadi itu, atau salah satu pilihannya selain OCR adalah searchable text gitu. Jadi kita nggak mengubah hasil scanannya itu menjadi teks seperti yang ini ya. Jadi ini kan gambar, sebetulnya kan sama, ini hasil printan tapi bentuknya menjadi gambar gitu kan. Sehingga kita perlu ubah menjadi teks gitu kan. Jadi kita screenshot terus kita jadikan OCR, di OCR terus dijadikan PDF yang dalam bentuk teks ya. Kalau ini sebetulnya sudah saya scan
saya scan bentuknya gambar, terus saya masukkan ke dalam Wondershare PDF editor ini, terus kemudian saya gunakan tool PostCR untuk mengubah isinya menjadi searchable text. Jadi walaupun ini kelihatannya gambar, tapi ini adalah teks, begitu, yang bisa di-search. Yang bisa di-search kalau misalnya kita mau cari gitu, ini apa di 1970 gitu, nah, itu langsung akan bisa ketemu tuh 1970 ya 1970 gitu. Jadi walaupun ini gambar, tapi dia deteksi itu adalah teks. Gitu ya. Jadi tetap bisa di quote, kita copy teksnya, terus kemudian kita pindahkan ke entah itu PowerPoint, entah itu apa, gitu ya, sebagai bahan kita. Gitu. Jadi pendekatan PDF itu bisa editable dan searchable. Jadi walaupun bentuknya gambar, tapi sudah dideteksi sebagai teks dan sehingga bisa di-search oleh PDF reader, gitu ya. Jadi kalau ini mana tadi ini ya. Nah ini bisa saya find ini sesuatu di dalamnya tuh, ya. Saya kayak ketik 1970 keluar, gitu ya. Nah, ini berikutnya tuh keluar semua yang 1970, gitu. Jadi walaupun ini gambar, tapi isinya teks, gitu ya. Bisa di search, bisa pokok diidentifikasi sebagai teks saja, sehingga dia bisa di quote, diambil teksnya, diekstrak, ya. Begitu juga yang ini. Nah ini juga sama nih. Waktu itu nyekan 2 buku, ya, walaupun ini buku tua, tapi masih ilmunya masih kiwari, ya. Nah ini kita bisa William, kita cari William, ya. Ini sudah saya ubah William. Itu langsung teridentifikasi William, bisa langsung di search tuh, ya. Jadi berapa nih? 331 halaman. Saya scan manual per halaman ini, ya. Sehingga apa? Sehingga yang tadinya itu gambar, saya masukkan ke dalam PDF editor, kemudian saya OCR dan saya buat sebagai searchable text. Ya, jadi walaupun ini gambar gitu ya, tapi sebetulnya teksnya itu bisa dipilih dan bisa di-search, gitu ya. Jadi kalau misalnya contohnya yang teks begitu, ya, contohnya yang ini misalnya, nah ini bisa langsung diedit di PDF editor, atau kita juga bisa langsung buka di Microsoft Word, ya. Nah ini seperti ini kan, teks itu konversi melalui aplikasi. Teman-teman jangan lupa bahwa Microsoft Word itu sudah punya OCR sebetulnya, ya. Walaupun tidak secanggih atau se-ekstensif fiturnya itu seperti PDF editor yang full-fledged, yang aplikasi benar, cuma Microsoft Word kalau misalnya kita bisa membuka, ya seperti ini misalnya, jadi kan kita bisa buka PDF sebetulnya, ya. Kita open, kita cari PDF yang misalnya ini saya kasih contoh file PDF sederhana yang langsung bisa dibuka di Microsoft Word, ya. Ini ada namanya nih kan, misalnya ini tuh ada artikel begitu, from economy of occupation to economy of genocide, ya. Jadi ini UN, ya, dari PBB ada yang submit begitu report tentang genosida di Gaza, ya. Ini bagaimana Israel itu pokok adunya lah, taktiknya Israel dalam menguasai ekonomi sampai akhirnya ekonomi itu juga yang digunakan untuk alat sebagai genosida, ya. Nah ini kan kita bisa pahami bahwa ini biasanya kan mereka buat pakai word processing gitu, kemudian di PDF kan. Nah itu untuk jenis file yang begini itu bisa kita langsung buka di Microsoft Word. Jadi kita Microsoft Word dibuka, terus kita tinggal open begitu, ataupun kalau tidak open ya bisa langsung digeser aja gitu, ya. Dari sini kita filenya tinggal kita taruh di Microsoft Word sini. Nah nanti
Nah ini kan, ini ada tulisan begini nanti di bawahnya nih, converting nama filenya PDF gitu. Jadi dia OCR-nya di sini, OCR-nya si Microsoft Word bekerja gitu. Jadi dia membaca terus kemudian menuliskannya sebagai teks di Microsoft Word gitu. Jadi sebetulnya Word punya kemampuan OCR walaupun tidak selengkap PDF editor yang betul yang sempurna. Itu ya. Di sini sudah bisa langsung kita jadi kalau teman-teman punya PDF yang sederhana begitu, nah ini bisa bisa didekati dengan begitu, dengan langsung membukanya di Microsoft Word. Kan toh misalnya kita hanya ingin mengquote atau mengambil beberapa kutipan begitu kan, tidak perlu kita konversi secara utuh ya kan. Di sini misalnya di halaman bagian mana saja yang mau kita ambil gitu ya, mau kita quote gitu, nah ini kita bisa pilih begitu kan, karena ini sudah menjadi teks sih, jadi bisa langsung dikutip gitu ya. Jadi ada opsi proses PDF menjadi teks, konversi PDF menjadi teks, itu bisa dilakukan juga di Microsoft Word gitu ya. Nah gitu, jadi ini teman-teman harus dekat gitu ya, karena sehari-hari kan kita bergelut dengan PDF, dia berseliweran, jadi sehingga kita bisa harus identifikasi ini jenis PDF yang kontennya itu apa begitu ya, apakah gambar, apakah teks, apakah link ya. Nah ini untuk yang link ini saya baru buka tadi ya. Nah ini ya, ini kan saya bikin pakai Canva nih ya kan, saya bikin pakai Canva tapi saya bisa sisipkan di situ. Yang ini kan karena Canva itu adalah text editor ya, secara to some extent ya, untuk sampai kemampuan tertentu itu Canva adalah teks ya, teks editor, tapi juga graphic editor gitu kan. Sehingga sehingga dia bisa fleksibel dalam, nah ini tuh ya. Jadi kalau di sini adalah iBeam kursornya ya kan, di sini iBeam, tapi kalau kita dekati di sini tuh dia bentuknya tangan telunjuk. Nah kalau telunjuk ini itu dia bisa diklik atau link ya, itu ada tulisannya itu SID QR number 1, kita bisa klik di situ, dia langsung ngebuka linknya gitu ya. Jadi teman-teman bisa bikin sesuatu apapun itu di Canva itu Ctrl K begitu, sehingga melink QR code itu tersebut ke file di Google Drive gitu ya. Jadi ini bisa kita pakai ini pendekatan identifikasi ini untuk menentukan itu isinya apa gitu. Karena apa? Karena kan ini bisa jadi informasi yang penting begitu. Jadi kalau kita mengutip dari sumber ini misalnya ya, itu kan bisa kita kutip juga atau kita ambil juga informasi lanjutannya. Jadi misalnya sebagai contoh ini gitu kan. Nah dalam hal ini karena ini bentuknya tadinya itu dimaksudkan untuk sebagai manual, jadi orang bisa pakai handphonenya gitu untuk melihat untuk Google Lens screenshot ini ya, ini terus kemudian pergi ke file yang bersangkutan gitu. Tapi kalau kita mau mengutip gitu, oh lihat itu di manual itu gitu ya, terus kemudian kita bawa ini ke PPT begitu. Nah ini kita bisa dari PPT itu kita bisa masukkan informasi link ini gitu maksud saya ya. Jadi dalam pengkonversian itu kita harus lengkap juga gitu. Jadi tidak hanya teksnya saja, bahkan gambar maupun linknya itu bisa kita ikutkan dalam teks akhir yang kita dapat gitu ya. Jadi ini kan tidak hanya dapat teksnya, ini tidak hanya dapat gambar gitu ya. Kalau kita perlukan QR code-nya ya kita screenshot saja ya kan, ini caranya gitu, kita paste ya kan di situ. Nah baru nanti kita nih Ctrl K di sini gitu ya, Ctrl K dengan ininya apa, nah itu QR nomor 1
Nah, gitu. Jadi HTTPS SID PR nomor 1 itu ya. Nah, sehingga di sini orang akan tetap bisa menuju ke alamat yang dimaksud gitu ya. Kalau kita tekan kontrol gitu, nah gitu, langsung ke file yang tadi ya kan. Nah, ini jadi kebuka dua ini. Nah, teman-teman bisa kontrol K dimanapun ya, dalam kasus ini di Microsoft Word gitu ya. Gitu. Jadi di sini saya mau kasih tutorial bahwa untuk mengidentifikasi konten dari PDF itu kita bisa ambil lihat kursornya ya. Perubahan di kursor itu kalau di mouse over di objek. Jadi kalau di sini dia bisa gambar gitu ya, kalau di sini dia bisa link ya, tuh berubah jadi tangan. Tapi kalau di teks ya, kalau iBeam itu bisa artinya dia mendeteksi itu sebagai teks. Jadi bisa kita copy langsung, kita paste langsung di sini misalnya, paste, loh ya. Gitu. Jadi teman-teman sudah bisa nanti setidaknya mengidentifikasi. Jadi datang ke saya itu kalau misalnya menghadapi kesulitan ya, itu sudah teridentifikasi kesulitannya di mana. Kan PDF itu kan urusannya itu seperti ini tadi kan, urusannya itu hanya kita perlu konversi teks apa enggak. Nah, untuk konversi menjadi teks itu yang kemudian pendekatannya itu ada beberapa gitu kan. Gitu. Jadi ada yang OCR, ada yang bisa dibuka langsung di Microsoft Word, ada yang kalau edit sedikit langsung ke PDF editor saja begitu kan. Atau kalau misalnya dia urusannya mengisi form begitu, langsung menggunakan PDF editor atau PDF reader juga bisa itu langsung. Kalau itu forum ya, reader juga bisa ngedit loh ya. Dalam arti kata edit itu mengisi form. Ngisi form itu kan juga edit ya. Bentuk edit. Gitu. Jadi urusan PDF hanya ini, yaitu PDF dan teks dan PDF. Gitu. Cuman itu urusannya. Tapi untuk pendekatan konversinya itu bisa dari beberapa cara ini. Gitu dulu ya. Mudah-mudahan ini kebayang ya. Jadi nanti ini saya share mind map-nya ini supaya teman-teman dapat itu maksudnya atau posisi kita di mana ketika kita mendapatkan file PDF. Ya, pertama harus kita identifikasi dulu kontennya, kemudian kita mau ngapain si PDF itu gitu ya. Mau di quote kah, mau di fill kah, fill form ya, mau diambil linknya, mau diambil dikutip kata-katanya gitu ya, kalimatnya gitu. Jadi pendekatannya yang bisa kita lakukan ya sekitar ini ya. Gitu dulu teman-teman. Kalau ada sore agak kelamaan, kalau misalnya ada yang kurang jelas ini kita bisa lanjutkan, langsung ditanya aja, nanti saya jelaskan lagi. Gitu dulu ya. Gitu. Assalamualaikum.